Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menahan mantan PJ Kepala Desa Pakuniran berinisial BP dan Bendahara Desa Pakuniran berinisial F. Keduanya dijebloskan sel karena diduga terlibat tindak pidana korupsi dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD tahun 2017 sampai 2019. Kepala Kejari Kabupaten Probolinggo David Palapa Duarsa menjelaskan, PP dan S sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin pagi 7 Februari 2022. PP menjabat Kades Pakuniran sampai tahun 2020 lalu, sedangkan S masih berdinas aktif. Keduanya disangka menyelewengkan DD dan ADD Desa Pakuniran tahun 2017 sampai 2019. Laporan anggaran tahun 2017 sampai 2019 tidak sesuai dengan realisasi. Lalu banyak pekerjaan yang tidak diselesaikan tetapi SPJ sudah diterbitkan. Selain itu, keduanya juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2020 karena ada pembangunan yang juga masih belum diselesaikan. Kerugian negara disebutkan sebesar 689 juta rupiah. David menjelaskan PP dan S dipanggil pada Kamis 3 Februari, tetapi keduanya baru memenuhi panggilan itu pada Senin 7 Februari. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan dan dititipkan di Rutan Keraksaan. Tentang penggunaan uang yang diselewengkan, menurut David, Kajari masih mendalaminya. Atas perbuatannya itu, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1, Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Februari tahun 2022, kami dari bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo kembali lagi menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Yang dapat kami jelaskan yaitu terdapat 2 orang yang berinisial PP dan S sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran desa Pakuniran tahun 2017-2020, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, yang diduga melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Contoh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk diketahui bahwa tersangka PP adalah PJ Kepala Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, periode tahun 2017 sampai dengan 2020, yang dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2017 sampai dengan Desember 2020 ia dibantu oleh bendahara desa, yaitu tersangka S. Atas hal tersebut, selanjutnya tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo bergerak melakukan koordinasi dengan BPKP Provinsi Jawa Timur, di mana saat ini telah kami terima hasilnya dan terdapat kerugian keuangan negara sebesar lebih kurang 689 juta sekian. Saya ulangi, 689 juta sekian. Adapun kronologi singkat perkara ini bahwa laporan pertanggungjawaban dana desa maupun anggaran dana desa tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak sesuai dengan realisasi dan pertanggungjawaban tahun 2020 dan tidak dibuat sama sekali atau tidak ada dokumen pendukungnya. Padahal SPJ dibuat oleh S, serta laporan pertanggungjawaban tahun 2020 tidak dibuat sama sekali oleh tersangka S. Karena ada pekerjaan yang belum dikerjakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dan kami tetapkan hari ini 2 orang tersebut, yakni PP dan S, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pada hari ini. Demikian, terima kasih. Untuk pasal Ya, pasal tadi sudah saya sampaikan, yaitu pasal 2 disubkan ke pasal 3 junto 55 ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi ancaman hukumnya pasal 2 minimal 4 tahun, pasal 3 maksimal 20 tahun. Laporan Januri Fanta Datu DTV.